Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat seperjalanan, selamat bertemu kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 4 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sembuh dari Buta dan Tuli. Sembuh dari buta dan tuli. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 43 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar daripada sejarah bangsa Israel, dan kami ingin belajar daripada sejarah orang-orang yang menjalani hidup secara keliru dan tidak benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dari kita masih sekolah, kita belajar bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman itu punya dua. Pengalaman yang buruk dijadikan pelajaran supaya tidak terulang dan tidak terjadi ke dalam kehidupan kita. Pengalaman yang baik yang terjadi baik yang ada dalam Alkitab maupun dalam kehidupan umat manusia pada umumnya. Maka itu supaya terjadi pada diri kita dan juga itu terwujud juga dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, orang yang bijaksana, orang yang cerdas, tidak hanya orang yang mampu mencapai sebuah kepandaian tertentu. Namun orang yang cerdas itu adalah belajar tidak hanya dari buku, namun belajar dari perjalanan hidup orang-orang yang gagal, agar kita tidak melakukan perkara yang sama. Dan juga belajar daripada orang-orang yang mengalami kesuksesan, agar proses pembelajaran itu menjadi bagian juga dalam milik setiap sahabat seperjalanan. Kita belajar dalam kitab Yesaya sebagaimana kitab-kitab lain, bahwa bagian ini menjelaskan tentang bangsa Israel, termasuk juga bangsa-bangsa yang lain. Yang firman Tuhan katakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Sahabat seperjalanan, banyak ayat firman Tuhan yang menghibur, banyak ayat firman Tuhan yang menguatkan. Ada banyak ayat Tuhan yang bersifat tentang janji-janji Allah. Namun jangan lupakan, ada banyak ayat yang bersifat teguran, bersifat memecut, bersifat mencambuk, agar kita jangan mengulang kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu, baik yang ada dalam Alkitab maupun yang ada dalam dunia ini. Apa yang firman Tuhan katakan? Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Sahabat seperjalanan, Yesus mampu menyembuhkan orang buta dan bisu, sebagaimana dalam Matius 12 ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekian banyak orang itu dan berkata, ia ini agaknya anak Daud. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa yang bisa menyembuhkan buta dan tuli dalam bentuk karakter? Apa yang disembuhkan oleh Yesus adalah buta dan tuli, bisu, karena tuli bisu itu dua bagian yang menyatu. Itu secara fisik. Namun secara tidak sadar sahabat seperjalanan, mengawali tahun 2023 ini tidak hanya janji dan berkat Tuhan, namun kita ingat juga agar kita disertai juga dengan firman-firman Tuhan yang mengingatkan, yang menegur, agar kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan di masa lalu, di tahun lalu, dan kemudian terbawa kembali di tahun ini. Jangan sampai kita punya mata, namun kita buta. Jangan sampai kita punya telinga, namun kita tuli. Apa buta dan tuli pada bagian ini? Buta karakter. Kita tidak melihat kebenaran, tetapi keburukan yang kita lihat. Kita tidak mendengar suara Tuhan, namun yang kita dengar adalah suara hiruk pikuk manusia di dalam segala keberdosaannya. Itulah yang kita lihat, itulah yang kita ikuti.
Sementara relasi kita, sahabat seperjalanan dengan Tuhan, kita menjadi pribadi yang buta. Dan kita menjadi pribadi yang tuli, menutup telinga kita rapat-rapat dari suara Tuhan, menutup mata kita rapat-rapat untuk melihat rancangan kebenaran Tuhan yang perlu kita hidupi dan yang harus kita jalani. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentu kita berdoa agar kitab Yesaya 43 ayat ke-8 yang berbunyi, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Ayat ini memang bukan ditujukan untuk setiap sahabat seperjalanan. Mengapa tidak ditujukan kepada setiap sahabat seperjalanan? Karena ayat ini tidak berlaku, karena kita tidak hidup seperti demikian. Kita adalah bangsa yang melek, dengan mata yang ada fungsinya Tuhan tempatkan. Dan kita juga menjadi bangsa yang tidak tuli, punya telinga yang mendengar, punya telinga yang terbuka, punya mata yang terbuka, punya hati yang terbuka untuk jalan bersama-sama dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat seperjalanan, ada yang bertanya, apa manfaatnya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini? Janji Allah jelas, akan ada berkat-berkat Allah yang dicurahkan. Rumah tangga kita akan rukun, jalan hidup kita tatkala melewati hambatan, apa itu laut Tebrau yang dihadapi oleh bangsa Israel, kita akan mampu yang namanya menyeberang lautan, mendaki gunung, melewati lembah, melewati kegelapan, melewati kesulitan, melewati pencobaan, melewati ujian, melewati keterpurukan, melewati kemiskinan, melewati sakit penyakit. Apapun bentuk persoalan, Tuhan sediakan kemenangan demi kemenangan. Mengapa? Karena kita bukan bangsa yang tuli, dan kita bukan bangsa yang buta, yang tidak pernah peduli kepada kebenaran firman Allah, yang seyogianya dan seharusnya itu menjadi bagian dalam hidup kita yang menyatu dan tidak terpisahkan. Karena Allah menyertai kita, mengasihi kita, menolong kita, memberkati kita. Bukankah tidak pernah terhenti? Senantiasa mengalir, senantiasa ada di dalam kehidupan setiap pribadi sahabat seperjalanan, senantiasa berlimpah kepada anggota keluarga kita. Dan janji-janji Tuhan pun bahwa engkau dipanggil menjadi pribadi yang punya mata hati dan punya telinga yang senantiasa patuh, setia, taat kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menganugerahkan kasih-Nya, yang sudah memberikan pertolongan pada saat kita mengalami kesulitan, yang memberikan penghiburan tatkala kita mengalami kepenatan, yang menyembuhkan tatkala hati kita terluka, dan yang kemudian menyucikan tatkala kita berbuat dosa. Kalau Allah sudah memberikan semua yang terbaik kepada kita, apa yang kita akan berikan terbaik kepada Tuhan? Yang kita berikan kepada Tuhan adalah jangan berikan kebutaan dan jangan berikan ketulian. Biarlah kita punya mata yang selalu terbuka melihat, memandang Allah, dan punya telinga yang selalu mendengar akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadilah bangsa yang melihat, jadilah bangsa yang mendengar. Jangan jadi bangsa yang buta dan tuli. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi bangsa pribadi yang melihat dan yang mendengar dan bukan yang buta dan tuli. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.